Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak atau Ibu tutor, kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Doni Primatora, NIM saya 0500699291 UPJJ Palembang. Nah, di sini saya diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawannya, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, B itu 6.500.000, C itu gajinya 9.500.000. Nah, disuruh bikin gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Seperti ini. Langsung saja kita kerjakan di Visual Studio Code. Nah, sebelumnya sudah saya buat shortcut-nya seperti ini. Di sini saya tinggal jelaskan. Yang pertama kita import Java File Scanner terlebih dahulu. Terus public class tugas 3. Tugas 3 di sini sesuai penamaan file di sini ya. Terus public static point main. Jadi tujuan public static point main ini adalah titik awal kita untuk memanggil fungsi lainnya. Terus scanner input, new scanner, system in. Habis itu array gaji berdasarkan golongan A, B, C. Integer, gaji golongan sama dengan gaji A itu tadi 5 juta, B-nya 6.500.000, C-nya 9.500.000. Setelah itu, array persentase lembur. Integer persen lembur sama dengan 30, 32, 34, 36, 38. Jadi sesuai yang diminta sama tugas 3-nya. Setelah itu, input golongan dan jam lembur. Cout, masukkan jam lembur A, masukkan golongan A, B, C. String golongan sama dengan input.next.toUpperCase. Setelah itu, sistem out print lagi, cout, kita masukkan jam lembur baru. Integer jam lembur sama dengan input.nextInteger. Setelah itu validasi dan tentukan indeks golongan. Integer indeks golongan kita pakai fungsi if golongan equals A, itu indeks golongannya 0. Terus else if golongan equals B, indeks golongannya 1. Else if golongan equals C, indeks golongannya 2. Terus else cout, di sini golongan yang tidak valid. Input.clause return. Nah, di sini kita ambil gaji pokok dari array. Kita integer gaji pokok sama dengan gaji golongan, indeks golongan. Kita masukkan persentase lembur berdasarkan jam. Integer persen 0, kita pakai fungsi if lagi, if jam lembur sama dengan 1. Kalau persen sama dengan persen lemburnya 0, itu else if jam lembur 2. Persen sama dengan persen lembur 1, itu else if jam lembur sama dengan 3. Persen lembur 2, jam lemburnya sama dengan 4. Persen lembur 4 itu persen lemburnya jam lembur 4 itu persen lemburnya 3. Maaf Bapak Ibu kalau misalkan ada kekeliruan dari kata-kata saya. Itu jam lemburnya lebih dari 5, itu persen lemburnya 4. Setelah itu kita hitung gaji lembur. Double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen 100. Menghitung total gaji penghasilan. Kita double total gaji sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Nah, terakhir kita menampilkan hasil cout lagi. Nah, di sini saya pakai seperti ini rincian gaji. Cout golongan plus golongan. Cout gaji pokok itu plus gaji pokok rupiah plus gaji pokok. Terus cout lagi jam lembur plus jamnya. Terus cout lagi persentase lembur itu plus persenan ya. Terus cout lagi gaji lembur di sini plus persenan dari gaji lemburnya. Kita cout lagi jumlah penghasilan itu rupiah dari persen total gajinya. Terus terakhir input close. Nah, di sini kita coba run terlebih dahulu. Apakah fungsinya berhasil? Nah, di sini kita masukkan golongan C. Terus masukkan jam lemburnya 3. Nah, alhamdulillah di sini sudah berhasil. Di sini sudah tertera outputnya rincian gaji. Saya tadi pakai golongan C. Terus gaji pokok golongan C itu adalah 9.500.000. Untuk jam lemburnya 3 jam.
Jadi persentase lemburnya tiga tiga empat 34%. Terus gaji lemburnya di sini 33 juta 3.023.000. Terus jumlah penghasilannya 12.073.000. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan dari kata-kata saya, Bapak atau Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.